kayak gini gitu, atau tantenya nih, kadang-kadang tante budenya semua ibunya kan ini kayaknya kurang deh gitu, padahal Kadang kalau ada yang lagi makeup wedding tau-tau tante masuk gitu ya. Tips makeup dari aku untuk pemilihan kalian tuh bisa gunain ini sih, kalau untuk daily makeup kalian bisa gunain cushion. awal-awal baru memulai karir kita bisa bilang ya, nama baru memulai karir langsung pandemi, gimana tuh Kak? Halo Sobat Kupas, balik lagi bareng gue Riana Mita di acara Kupas Podcast. Kali ini gue kedatangan bintang tamu yang luar biasa banget, yang udah terkenal banget di kalangan milenial Lampung. Apalagi untuk usia-usia menuju pernikahan nih, wanita-wanita udah searching pasti Instagramnya. Siapa lagi kalau bukan Kak Anggri Amelia. Halo Kak. Halo. Apa kabar? Kabar baik. Boleh disapa Sobat Kupas di rumah. Hai semuanya, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu sehat dan tetap jaga protokol kesehatan. Benar. Nah Kak, kita kan akan membahas tema kali ini, akan membahas tentang tren make up 2022. Yap. Kita kan udah di penghujung tahun nih gitu ya. Tapi sebelum kita ke tahun 2022 gitu, kemarin juga kan kita udah kedatangan bintang tamu yang juga sama profesinya mungkin ya. Ada yang awal berkarir tuh karena hobi, ada juga yang karena gue pengen beli ini nih, barang-barang ini nih, jadi gue harus coba sesuatu yang baru, apa nih yang bisa menghasilkan gitu. Kalau Kak Anggri sendiri memulai jadi make up artist awalnya gimana Kak? Kalau aku sendiri tuh awalnya aku dimulai dari tahun 2017. Waktu itu aku masih sambil kerja make upnya, sambil kerja juga, sambil make up juga. Udah gitu ya dimulai dari aku jadi tim make up dulu sama teman-teman aku, terus dan juga make upin teman-teman dekat, orang tua, keluarga, kerabat, teman kerja, itu tuh teman, pokoknya di lingkup-lingkup terdekat dulu sih. Dari situ sudah gitu ada kesempatan, waktu itu kan belum pandemi ya, tahun 2017, jadi masih ada kayak banyak loh acara-acara gitu. Terus aku pernah ikutan di tahun 2017 itu acara hijabhan di Mall Bumi Kedaton. Terus itu yang dijuriin ternyata sama sekarang jadi teman aku, Andita, itu dijuriin mereka. Kak Andita Rianta. Hai Andita. Halo Kak Andita. Ya, waktu itu dia juriin aku dan di situ tuh alhamdulillah aku dapat juara 1. Itu make up ya Kak? Atau Iya, hijabhannya? hijabhan make up tapi. Nah waktu itu aku juga hampir gimana ya, acaranya kan hijabhan, sedangkan aku nggak pakai hijab kan. Pengumuman maju ke depan, ternyata aku nggak pakai hijab. Untung aku nggak didiskualifikasi untungnya ya, karena yang dinilai kan yang ininya, hasil miusnya itu gitu. Nah di situ kayaknya berarti gue bisa nih gitu kan, kalau misalnya makeup, padahal gue baru coba ini aja bisa gitu. Harus gue jalanin berarti kan. Nah udah dari situ ikut-ikutan private makeup. Aku juga waktu itu private makeupnya juga karena udah kenal di situ sama Andita, jadi aku ikut private sama Andita juga. Terus ikut private di luar, terus ikut-ikut acara-acara, pokoknya banyak deh. Dulu tuh acara-acara yang lomba-lomba kayak gitu tuh aku sering ikutan itu. Tapi tadi kakak kan bilang kerja, itu masih selaras nggak sih sama dunia kecantikan? Atau Enggak, kerjanya apa tuh Kak? beda. Aku kebetulan kelulusan dari kesehatan. Aku kerja di salah satu Rumah sakit, puskes, ya. Nah di situ jadi sambil kerja, terus kalau misalnya ada waktu sebentar, kayak Sabtu Minggu kan, Sabtu kan masih masuk kan kadang. Nah itu Sabtu itu kadang aku suka izin, suka minta tolongin gantiin teman gitu kan. Nah dari situ makanya kayak aduh kayaknya gue nggak bisa nih kalau misalnya harus di zona ini terus, di zona nyaman kan itu kan. Terus kayak nggak enak juga teman-teman lain gitu, kayak harus izin mulu jadi nggak enak kan lama-lama. Jadi aku mencoba ngomong sama keluarga, sama suami. Waktu itu udah punya suami ya Kak? Aku udah punya suami. Nah untuk ya itu aku mau seriusin deh kayaknya makeup ini, soalnya daripada nggak enak sama yang lain, terus aku nggak fokus juga gitu. Itu resignnya setelah menang hijabhan atau belum?
Lupa ya 2007. Kayaknya udah deh. Udah ya. Jadi kalau kakak ini malah pedenya karena menang lomba-lomba terus ikut sana sini aku gitu tuh, ya, pede gitu ikut ya. lomba gitu kok menang gitu. Berarti orang tuh suka kan dengan naskah makeup aku gitu. Padahal waktu itu aku inget banget pas aku pertama kali ikut lomba yang di MBK itu aku tuh lupa bawa bulu mata bawah ya ceritanya di situ. Jadi gimana ya caranya biar matanya hidup nih. Jadi aku pakai bulu mata atas dong, aku tempelin di bagian bulu mata bawah, gimana caranya. Dan alhamdulillah ya ampun menang di situ. Jadi aku kayak ya happy aja gitu, dapat juara terus dapat uang juga ya kan di situ. Akhirnya bisa mendalami make up juga privat sama Kak Andita juga kan. Akhirnya private ya untuk mendalami itu. Itu kan 2017 kan. Berarti belum lama sebelum pandemi gitu kan. Iya benar. Awal-awal baru memulai karir kita bisa bilang ya. Baru mulai karir langsung pandemi. Gimana tuh Kak nanggepinnya? Alhamdulillahnya kalau dari 2000 kan pandemi 2020 kan. Ya aku adalah waktu 3 tahun ya 2017, 18, 19. Soalnya aku baru mulai kalau awal makeup itu kan aku baru megang makeup party gitu. Makeup untuk wisuda, untuk graduation, untuk apa sih perpisahan, terus belum gitu. Yang wedding ya kayak. Belum. Nah itu aku di tahun 2018 baru aku mulai wedding. Dari situ udah mulai rame. Jadi ya lumayan sih masih ada. Dari situ tuh lumayan rezekinya ngalir terus kayak tiap minggu, tiap hari itu bahkan ya itu berjalan terus makeupnya di situ. Jadi ya alhamdulillah masih ada sempet yang jadi ngumpulin duit juga kan dari situ gitu. Karena kita juga nggak tahu kan kalau mau ada pandemi kan. Benar nggak tahu sih. Terus kemudian pas ada pandemi nih semua kan apalagi pernikahan ya bener-bener kayak di-cut banget stop nih nggak boleh sih, kan. Sempet stop banget pas awal pandemi 2020. Itu kurang nggak Kak jobnya? Apalagi kan baru 3 tahun kan istilahnya kan. Terus gimana tuh? Ya pasti berkurang ya, bukan aku semua, pasti industri perweddingan semuanya stop, apalagi di awal-awal itu benar-benar stop, nggak boleh sama sekali ngelakuin acara apapun itu. Jadi benar-benar kita itu kayak rehat gitu di awal-awal pandemi ya, sambil ya udah stay at home terus kayak kebetulan aku punya anak juga, jadi aku temenin anak aku sekolah Zoom, masih kecil kan, jadi emang harus temenin, ya udahlah kita quality time sama family gitu. Jadi malah nggak ini ya Kak, nggak sibuk di luar gitu, malah ada waktu gitu malah ya. Ada waktu. Ya mungkin sebelumnya itu kayak sibuk banget sih, asli kayak sibuk banget sih, pas kayak nggak punya hari libur gitu, kayak nggak punya hari Sabtu Minggu. Kalau makeup itu beneran kayak kan suami itu Sabtu Minggu liburnya, kalau aku kan Sabtu Minggu malah kerja gitu kan. Ya udah berarti kayak dikasih quality time gitu biar buat bareng-bareng keluarga. Nah boleh Kak Anggi, boleh diminum mungkin untuk Sobat Kupas juga. Aku mau ngingetin kita akan bacain komentar atau pertanyaan apapun Sobat Kupas untuk Kak Anggi, langsung nanti akan dijawab langsung oleh oleh Kak Anggi. Sobat Kupas tanya boleh di Instagram, boleh di Facebook, boleh tanya langsung ada Kak Angginya. Daripada di Instagramnya kadang-kadang nggak dibales, sibuk kan doi. Kayak kita tadi itu udah ngomongin pandemi, quality time. Tuh ada nggak sih Kak inovasi di tengah pandemi, atau memang kayak ya udahlah kalau memang belum ada rezekinya ya udah di rumah aja, atau apa gue jualan apa ya gimana kan? Ya pasti kepikiran itu banget ya, karena beneran pandemi ini benar-benar bikin down semua orang ya, bukan kita aja, bahkan perusahaan-perusahaan besar juga pasti banyak yang kena PHK juga orang-orang. Kayak jadi kita tuh benar-benar cari dari pandemi ini, cari gimana sih caranya kita bisa survive untuk hidup. Maksudnya untuk bisa ngejalanin hidup ke depan walaupun corona ini bisa berjalan dengan lancar, maksudnya berjalan terus gitu kan. Nah dari situ aku cari-cari cara, dan kebetulan aku ada peluang kemarin itu aku bermitra sih sama ini Pertamina. Jadi di situ ada peluang aku cari usaha yang gimana ya biar bisa dia long last, terus usahaku tuh tetap jalan walaupun aku nggak pegang, terus juga usahaku tuh nggak bakal basi
Itu kebetulan ada peluang itu, ya alhamdulillah jadi aku baru mulai bisnis baru itu juga gitu. Karena semua orang juga berdampak ya Kak, Bener, kadang semuanya bukan kena cuma dampak. kita gitu ya. Jadi Bener. mau nggak mau juga kita harus survive. Bener, harus Siapapun survive. itu, kita pekerjaannya apa, profesi kita Bener. apa, entah kita jualan apa juga harus survive, cari Bener. cara lain Harus gitu cari kan. cara lain sih, heeh. Tapi alhamdulillahnya sekarang kita Bandar Lampung udah turun levelnya Iya, kan. alhamdulillah Pernikahan banget. juga udah boleh. Udah boleh sekarang, udah boleh ada musik, udah boleh bikin Oh, gelaran. musik udah boleh, Boleh. kan? Kalau foto yang sama pengantin udah boleh belum sih Kak? Boleh, tapi kan sekarang udah ada jaraknya Nah kan, gitu. itu yang aku sebel Kak dari dulu. Sekarang kalau foto kan biasanya sama pengantin, itu harus dari bawah. Iya. Kesel bener gua. Bener. Nah nih kita bacain pertanyaannya Kak ya dari Sobat Kupas di rumah. Kak, alat make up mahal-mahal nggak sih kalau mau jadi mua itu? Nah tuh alat make up. Alat makeup mahal-mahal. Gini ya, sekarang itu kalau misal alat makeup itu benar-benar banyak banget produk-produk terbaru ya. Apalagi harganya cukup affordable dan juga dia punya kualitas yang bagus, produk-produk lokal itu tuh udah bagus-bagus banget ya. Itu jadi kalau misal kalian mau coba makeup itu beli alat makeup dari yang biasa-biasa dulu tuh nggak apa-apa, soalnya nanti kalau seandainya kalian mau yang high brand, kalian mau punya barang-barang yang lebih mewah dari itu ya kalian kumpulin dulu satu persatu, terus kalian nabung benar-benar ya berjalan aja gitu. Gitu harus ini sih ya selama kita Kalau berjalan alat kita make upnya Kak kumpulin. Anggri yang paling mahal alat make upnya? Apa ya? Alat make up bisa Alat sampai makeup. jutaan gitu nggak Iya, sih Kak? ada sih. Sampai Ya kayak juta tuh. eyeshadow gitu-gitu ada yang sampai 2 juta, Wow. kayak foundation ada ya segitu banyak sih. Lumayan juga ya. Iya, Tapi gitu. kan untuk bagi kita-kita nih Kak yang mau memulai karir sebagai mua gitu ya. Harga 2 juta foundation kan duh Agak gimana ini ya, ya, Kak, mahal makanya gua gimana nih? aduh gitu. mahal banget gitu kan. Makanya kita harus punya juga cari brand lokal yang kualitasnya bagus. Banyak banget, makanya aku bilang tuh tadi brand lokal sekarang itu bagus-bagus banget gitu loh, ingredientsnya tuh udah bagus, bahkan sekarang itu udah ada yang di dalamnya itu udah ada skincare-nya juga, jadi udah ada mengandung UV filter, terus udah ada vitamin tuh banyak di sana gitu Pinter-pinter kandungannya. nyarinya Pokoknya ya pinter Kak deh. ya. Heeh. Pinter-pinter nyarinya ya. Apalagi Nah, tapi- sekarang apa? banyak beauty vlogger ya Nah, kan. iya betul. Gitu, banyak beauty vlogger yang banyak ngiklanin Review-review makeup juga. review, bener. Pinter-pinter kita lah sebagai cewek, apalagi kita cewek sering scroll Bener, kan. apalagi di YouTube itu kan. Produk 5 produk termurah tapi worth it. Pasti banyak kan kayak gitu kan, tinggal cari aja sih itu. Oke, next Kak. Kak, gua mau nikah. Mau make up harga pandemi bisa nggak? Nah tuh Harga pandemi gimana bisa nih ya? tuh. Maksudnya nawar doi Kak, bisa nggak nih menyesuaikan harga pandemi, kan semua terdampak nih. Boleh nggak gua, kata dia. Kalau make up itu harga pandemi gimana ya? Menurut aku kalau harga makeup untuk wedding juga aku udah worth it sih, maksudnya jadi kalau nggak pakai harga pandemi juga ya pas lah dengan cara kerja kita, jangan barang yang kita pakai gitu kan. Terus ya paling kalau misalnya itu kalian bisa join dengan vendor misalnya, itu bisa dapetin harga lebih murah, atau nanti seandainya kita bikin apa giveaway, kalian bisa ikutan. Nah di situ bisa bikin apa giveaway siap. Biasanya kan kalau misal giveaway nih nanti aku mau harga apa kurangin harga atau dapat free apa gitu paling gitu sih. Kalau harga nih kayaknya Gimana ya saya kita juga ya saya nggak masuk saya kalau semua minta harga Say. pandemi. Karena waktu itu Kak Restika peningnya gitu juga Kak, katanya gue nih selalu ditanya harga pandemi ya kan, gimana harga karena pandemi kita nggak gitu bisa dah. dong mau ngejatuhin harga kita gitu kan. Bener, Terus bener. kalau kita ngejatuhin harga kita ntar yang lain gimana, kan kita harus selaras seimbang gitu loh. Nah kita udah nyinggung tadi kalau nanggepin customer tuh Kak yang rewel atau yang pengen, pernah nggak sih make up gue kayak gini gitu, atau tantenya nih, kadang-kadang tante budenya semua ibunya kan ini kayaknya kurang deh gitu, padahal Kadang kalau ada yang lagi makeup wedding tau-tau tante masuk gitu ya. padahal kita sepakat awal sama si pengantinnya begini gitu. Ada nggak sih Kak cerita-cerita kayak gitu tentang Cerita customer? kayak gitu ya. Kalau dulu
Ya ada sih sedikit, tapi nggak terlalu yang gimana ya, kayak cuma minta dikit doang ya udahlah gitu, kita ituin aja. Tapi nggak ada customer yang sampai mencah-mencah gitu. apa Enggak, gimana ya? alhamdulillah jangan sampai Allah amit-amit ngeri amat. Serem ya kak. Serem, Kan biasanya enggak. customer apalagi pengantin. Sekarang gini kan? customer itu kan dia juga ngelihat dari kita loh, ya kan? Kalau misalnya kita berperilaku baik ke dia, nggak mungkin dong dia juga nggak berperilaku baik ke kita. Apa yang kita tua itulah yang kita tanam, ya kan? Bener banget. Cuman kadang-kadang itu kak yang misalkan nih ada tante gua pernikahan tante gua tuh ya, udah di bener-bener ya muanya artisnya. Tiba-tiba nenek gua kok ini kayaknya kemerahan, kok ini kayak gini ganti dong gitu. Ya, Malah sekarang gini, sekarang tuh rata-rata orang-orang tuh udah pada tahu makeup untuk akad itu tuh agak soft. Untuk adat itu emang dia agak bot, pemilihan lipstiknya beda, warna gitu lipstiknya ya, Kak? beda. Terus sekarang juga apa namanya, anak-anak muda sekarang itu udah pada pinter semua kali nyari-nyari makeup yang bagus tuh gimana gitu. Jadi udah nggak pilihan orang tua lagi kalau sekarang. bener sih. Karena Nah bebas kita memilih. ngomongin tren make up 2021. Selama make up 2021 gimana tuh kak? Tadi kakak bilang aku malah baru tahu kalau akad itu gimana, kalau wedding itu gimana maksudnya? Tren makeup 2021 yang pasti tren makeupnya pada saat pandemi ya. Nah kalau tren makeup 2021 itu yang pasti kan kita selalu pakai facial, pakai masker, Sebel tuh kita gua. pakai handscoon kalau kita orang kita makeup itu ya. Yang pasti kita dalam pemilihan ini sih, dalam pemilihan complexion pasti kita carinya yang matte, yang long lasting, yang transfer proof, terus yang benar-benar awet gitu, kayak yang matte kita pilihnya. Dan juga pemilihan warna yang Soft gitu, soft Kak? juga kalau untuk akad itu tadi aku bilang gitu. Kalau untuk yang adat pasti pakai yang merah gitu. Dan juga kalau tahun 2021 itu sekarang tuh udah mulai nih kayak dulu itu kan apa namanya alis itu kotak gitu kan ya. Bener. Ya nggak sih? Nah sekarang tuh aku udah lihat tren 2021 tuh kayak udah ada mulai bushy brows gitu sekarang, yang alisnya tuh agak dinaik-naikin gitu. Bener. Karena udah banyak banget sih alat-alat produk makeup aku bilang tadi itu kan. Karena sekarang itu SDM tuh tim kreatif udah banyak banget bisa menciptakan produk-produk terbaru. Kayak mereka tuh udah ada wax untuk mascara wax, terus ada clear gel, terus ada juga soap kayak sabun gitu. Ada pokoknya kalau rangkaian alis itu banyak banget ya pokoknya sekarang gitu. Udah macem-macem lah ya. Macem-macem banget. Apalagi kalau pandemi ini kayak ngerubah kita banget pernikahan ya, dalam hal pernikahan. Dulu kan yang hedon Asli. po adenya yang gimana. Tapi sekarang udah mulai lagi karena udah mulai ya, Kak? kan. Di 2021 ini kayak seadanya kan kita bisa bilang di depan rumah, warnanya Iya, putih gitu bener. sekarang. Kemarin tuh sebelum yang di apa namanya nggak dibolehin itu kan dulu cuma akad doang ya, beberapa bulan yang lalu. Itu tuh benar-benar kayak akad itu cuman di KUA doang, jadi mereka tuh cuman ya makeup ya aduh kayak sedih sih ya Iya sebenarnya, tapi sih, ya nggak apa-apa daripada namanya udah niat baik harus dijalanin dong, ya kan, nggak boleh diundur-undur terus. Iya gitu. boleh. Sobat Kupas boleh juga nanya-nanya lagi di kolom komentar atau di DM, nanti ditanyain. Gue sambil minum ya kayak sambil baca-bacain pertanyaan. Oh ada yang menarik nih. Cara milih mua untuk pernikahan itu gimana kak? Biar nggak nyesel kan hari spesial seumur hidup sekali. Gimana tuh cara milih mua untuk pernikahan? Cara milih mua. Menurut aku sekarang ini mua banyak banget ya. Apalagi di zaman sekarang era digital kayak gini, kalian tuh bisa lihat lewat Instagram kan, nanti kan di IG itu kan diposting tuh di Fitnya. feeds, di IG story itu kan di feed di itu kan. Terus juga kalian tuh juga bisa tes makeup dulu. Oh bisa ya Kak, Bisa kalau tes makeup dulu bisa. Atau kalian kayak klien aku nih sebelumnya, aku dulu kan makeupin dia di acara apa namanya sumpah dokter gitu kan. Aku makeupin dia sumpah dokter, terus lanjut tuh makeupin dia ke lamaran, ke prewedding. Akhirnya dia juga pilih aku untuk jadi mua untuk di acara pernikahannya gitu sih. Jadi dia udah cocok gitu sama aku. Pertanyaannya ini juga agak-agak gimana ya? Kalau misalkan kalau menurut aku ya kak, milih mua untuk wedding itu kalau menurut aku selera. Balik lagi selera ya. Semua pasti bagus gitu. Benar. Semua punya. Makeup itu nggak ada yang salah. Pokoknya makeup itu nggak ada yang salah. Sekarang kalian bisa bebas milih mua karena semuanya itu ada yang soft, ada yang bold sesuai dengan keinginan kalian.
nggak ada yang salah sih kalau makeup itu, bener. Selera kan, jadi Selera. balik lagi selera, lu mau Balik pakai lagi ini selera ya lu, udah, pakai heeh. jasa ini ya silahkan Iya, gitu. sesuai dengan budget juga. Bener, budget juga disesuaikan, saya jangan mau ini itu taunya budgetnya nggak sesuai, masuk. ya kan? Bener. Ditabung dulu. Bener. Boleh Kak minum lagi Kak, Oke. sambil baca-bacain pertanyaan ya aku di Instagram. Lumayan banyak juga nih yang di DM. Pertanyaan yang lain. Lucu nih. Muka lagi jerawatan. Kalau mau make up gimana? Bahaya enggak? Terus jerawatnya bisa ketutup enggak kalau sama Kak Anggri katanya. Nah, gimana tuh? Oke, gini ya. Kalau jerawat itu pertama dia tuh tekstur. Mm-mm. Kalau makeup itu bukan ngilangin tekstur. Kalau kalian mau bersihin tekstur, kalian ke skincare kulit ya. Kalian ke bener, dokter. bener. Kalian lakuin tuh yang namanya peeling. Kalian bisa banyak deh treatment ya. Apalagi di bening ya. Boleh saya, boleh saya. Masuk. Nah, terus Nah, kan di situ banyak banget treatment kalau kalian mau ngilangin jerawat. Jadi kalau menurut aku, kalau seandainya kalian mau makeup untuk wedding gitu, kalian ada jerawat gitu, kalian selesaiin dulu jerawatnya, kalian bisa suntik, bisa konsul ke dokter gitu kan. Jadi kalian preparein dulu jadi healthy skin dulu mukanya gitu. Kalau seandainya kayak noda-noda gitu, itu bisa banget ketutup karena ada concealer, ada foundation yang berlapis. Maksud aku yang coverage-nya itu tinggi, bisa berapa tingkat, ada yang medium coverage, terus ada yang tinggi juga. Gampang lah pokoknya ya, Say. banyak Intinya gampang. bisa lah ya, Iya, Say. jadi kalau tekstur itu emang agak susah Kak Say. bener tuh. Nah Kak, kita ngomongin make up 2021 udah nih, penghujung tahun. Kira-kira make up 2022 ini trennya gimana Kak? Masihkah di pandemi ini nanti masih yang soft-soft, atau kita udah boleh lagi kan nih acara mau mewah-mewah lagi nih? Oke. Apa gimana Kak 2022? Di tahun 2022 ini kan kita nanti masih pakai masker ya. Tapi kayaknya udah berkurang sih kan. Kalau kemarin tuh akad itu masih pakai masker, sekarang udah boleh lah dibuka. Tapi yang lainnya pakai masker, pengantin boleh dibuka gitu. Yang pasti kita lebih menonjolkan mata, riasan bagian mata gitu kan. Nah, dan juga aku lihatnya sih kayak warna-warna nude brown, kayak earth tone, terus juga warna-warna yang champagne, kayak warna bronze yang tetap natural gitu, itu pasti dipakai. Dan yang pasti diterima untuk semua kalangan, apalagi untuk makeup self makeup gitu lah, maksudnya untuk daily makeup gitu. Pasti mereka juga masih tetap pakai warna-warna yang soft gitu sih. Untuk makanya itu disesuaikan lagi dengan occasion tertentu. Kalau acaranya apa, warna bajunya apa, disesuaikan. Kalau misalnya acara adat ada, terus kalau misalnya wedding nih acaranya ada, terus pakai baju merah, lipstiknya merah gitu, nonjolin di bagian lipstiknya gitu. Tapi kalau untuk keseharian masih kayak soft-soft biasa aja kali Kalau ya, daily kan? sih, Daily ya. daily sih masih yang soft sih menurut aku, karena orang-orang yang pasti lebih milihnya kalau daily itu yang dia durable, jadi nggak yang hybrid yang cepet gitu loh, yang cepet. Terus kayak orang-orang sekarang kan masih ada zoom gitu kan, kayak makeup cepat, makanya sekarang tuh banyak banget produk-produk terbaru kayak misalnya sekarang tuh ada ya kayak blush on cream, tapi dia bentuknya kayak kutek gitu ya. Ternyata itu blush on cream, bisa dipakai untuk blush on, bisa juga dipakai untuk eyeshadow, bisa pakai juga untuk lipstick. Nah gitu. Inovasi, terus sih. kan. Nih kita sambil bacain lagi ya Kak ya. Bener nggak sih Kak kalau mau nikah nggak boleh perawatan muka, katanya make upnya nggak akan nempel. Nah tuh gimana? Katanya dengar-dengar. Begini. Jadi kalau sebelum makeup itu emang ada rulesnya yang harus dikerjain ya. Jadi emang harus dibikin dulu tuh kulit mukanya tuh emang bagus. Jadi kalau krim muka itu kayak pelembab gitu boleh sih. Yang pasti yang nggak boleh dipakai itu yang dia krim malam yang bisa bikin peel off muka. Gitu. Terus juga kayak pemilihan itu yang harus dikurangin, yang kayak gitu yang bisa peel off muka. Terus juga kalau misalnya kalian punya jerawat juga itu bisa disuntik dulu gitu. Dan juga yang pasti tetap sih pakai yang sunblock gitu sih. Gitu. Kalau krim-krim kalau seandainya masih tetap pakai itu ya wajar sih kalau misalnya ada yang nggak nempel gitu ya. Gitu. Itu ada sih yang kayak gitu. Pernah nggak Kak Anggi kejadian gitu si kliennya nih? Kalau wedding sih enggak, karena aku udah ada rulesnya ya.
Kalau wedding sih enggak. Kalau misalnya makeup party, mereka pakai krim yang benar-benar krim yang apa namanya, mengandung apa sih yang nggak boleh gitu deh pokoknya. Jadi bikin makeup itu beneran gak nempel, ada sih yang kayak gitu. Bener-bener makeup gak party. nempel gitu Kak. Ya tapi lama, ya akhirnya kita kerjain juga mau nggak mau, tapi nempel juga, tapi agak ini kerangki aja ya Tricky juga ya. ngerjainnya. Nah kalau ada nggak sih Kak tips-tips dari Kak Anggi untuk make up, tips dari Kak Anggi untuk sobat kupas di rumah yang daily aja lah. Jangan Tips yang- makeup dari aku ya? Gimana tuh? Tips makeup dari aku untuk pemilihan, kalian tuh bisa gunain ini sih. Kalau untuk daily makeup kalian bisa gunain cushion. Sekarang tuh banyak banget ya Pakai cushion cushion. ya kayak gitu. Kayak dulu tuh orang tuh kayak takut banget kan milih fondi, milih cushion tuh kayak banyak takut keputihan, Betul. takut kegelapan. Tapi sekarang itu udah banyak banget pilihan warna, bisa 6 range sampai banyak banget pilihan warna yang jadi bisa nyatu dengan kulit kalian. Itu sih cushion. Apalagi cushion sekarang tuh juga udah ada banyak yang mengandung apa namanya, skincare-nya kayak UV filter, udah vitamin kayak aku tadi bilang. Betul. Gitu kan. Nah, setelah itu kayak blush on cream tuh juga kalian bisa pakai. Terus lipstick yang glossy Glossy gitu-gitu, gitu, yang dan santai ya. santai aja gitu. Kayak alis juga kalian bisa pakai. Sekarang tuh banyak banget loh alis itu yang aku bilang tadi, kayak ada pomade, ada itu, terus ada, jangankan itu alis sekarang tuh ada yang diserat, terus ada yang dilem gitu kan, dilem bikin serat, terus ada powder apa, brow powder untuk alis gitu. Pokoknya ya itu sih yang paling penting, tips makeup dari aku, kalian harus punya itu. Dan alis yang pasti, terus juga bedak tabur, dan jangan lupa setting spraynya. Ya bener. Nah Kak, kadang-kadang make up itu nggak cocok nih. Kita ngelihatnya nih ya, kita ngeliat make up itu nggak cocok. Tapi orang ini pede banget. Misalkan pakai make up gitu ya, terus kayaknya ada yang salah nih, ada yang kurang nih gitu. Itu gimana nih Kak, sebagai kita misalkan yang salah itu tahu muka kita nih kayaknya gue nggak cocok deh pakai make up ini. Nah itu gimana? Kadang-kadang kan kita nggak sadar gitu. Kita menilai ke kita apa Menilai ke diri kita sendiri nih. Kita nggak tahu nih kalau make up ini sebenarnya cocok apa enggak nih sama gua gitu. Tapi gue pede-pede aja gitu. Tapi kadang-kadang orang ngomong kayak, ih make up lo kok kayak gitu. Misal itu gimana tuh Kak? Biar Gimana sadar ya? diri kalau make up kita kurang sebenarnya. Ya kalau itu makanya aku bilang tadi kan, sebenarnya makeup tuh nggak ada yang salah kalau misalnya kita nganuin makeup gimana. Cuman ya maksudnya kalau misalnya ada orang kasih tahu itu ya coba dia lihat aja gitu kan, berarti emang kurang bagus berarti kan gitu. Bener juga ya. Orang kan menilai kita nih kurang nih kayaknya. Ya iya. udah sih coba lihat bener nggak sih gitu. Tapi ya, kalau udah bener. pede gitu aja ya kan, biasanya bener, orang bener, yang penting kita nyaman, kita suka. Iya. Ya bener nggak? Next lanjut DM dari @pras77. Kalau makeup untuk laki-laki yang kulitnya sensitif dan pori-porinya besar gimana ya Kak? Apa sedikit aja gitu untuk laki-lakinya gitu? Nah kan ini makeup untuk laki untuk apa nih by the way? kan biasanya kalau pernikahan itu laki-laki di make up juga ya Kak kadang-kadang. Enggak, sebenarnya kalau laki-laki tuh nggak perlu di makeup sih sebenarnya. Kadang dia bedak-bedakin itu apa? Karena kalau misal di make upin itu ya nanti laki-laki itu kadang kan warnanya dia tuh lebih cepat ngeluarin minyak kan. Nanti kalau udah berminyak di fotonya nanti mengkilat hai, jadi berbeda warnanya belang gitu. Jadi makanya aku cuman semprot spray doang sama tipis aja gitu, kalau seandainya mau banget diituin tipis aja. Tipis Kadang-kadang gue kalau ngelihat itu Kak sampai yang putih itu dulu ya, kan. Say. Nah, cuman Ya kadang kan kalau di agak foto glitter kan dikit di gitu. foto kan aneh kan kalau kita lihat, makanya kita tuh cari makeup itu sekarang itu kalau misalnya kita makeup hari ini 20 tahun ke depan, kalau misalnya kita lihat lagi hasil fotonya itu ya tetap bagus kalau bisa yang kayak gitu kan. Jadi yang long last, jadi tetap kalau kita udah tua ngeliat foto zaman kita wedding tahun ini ya masih bagus Bener, gitu. bener. Kayak gitu kan ada sih yang putih, yang ada lipstiknya. Betul. Tapi kalau laki-laki tuh berarti nggak make up ya Kak? Enggak sih. Misalkan kalau kebutuhan kamera gitu. Kalau kebutuhan kamera apalagi, mereka kalau misalnya kamera itu fotografer tuh suka ya nggak suka loh kalau misalnya ada laki yang makeup, takut berbeda gitu warnanya gitu, takut dia mengkilat gitu loh. Jadi ya udahlah aman-aman aja Semprot ya, semprot aja ya jadi saya. ya pengantin laki juga harus perawatan dulu sebelum menikah gitu. Nah itu juga perawatan dulu Iya, aja. jadi dirawat dulu makanya. Jadi
udah nanti biar fresh tapi tetap healthy skin gitu. Betul. Nah Kak, tadi kita udah ngomongin tentang make up nih, banyak banget dari awal 2021 sampai sekarang 2022, besok 2022 gitu. Ada nggak sih kakak, kan sekarang udah kita bilang bisa terkenal gitu ya, udah lumayan lah ya, alhamdulillah gitu, udah dikenal sana sini gitu. Ada nggak sih kayak haters yang kayak bener-bener nyela make upnya, ih ini kayaknya kurang kayak gini, atau nanggepin haters yang bener-bener haters, ada nggak? Haters ya, alhamdulillah nggak punya haters ya ampun, nggak punya sih. Kalau di Dan Instagram jangan itu kan sampai ya, kalau di nggak Instagram ada sih, alhamdulillah nggak ada. alhamdulillah ya. Baik-baik semua, nggak ada ya yang itu. Karena apa yang kita bener kakak tadi, Apa yang kita tuai itu. apa yang kita tabur Itu itu yang ditabur, kita kita tuai. Iya bener tuh, jangan salah-salah sobat kupas. Itu. Nah itu sobat kupas, tadi kita udah ngobrol banyak banget nih sama Kak Anggri, pesan-pesan mungkin, atau kedepannya dulu deh Kak Anggri mau buat apa make up kedepannya? Kedepannya make up bisnis ya, atau gimana? bisnis ya. Yang pasti kalau itu aku masih jalan bisnis aku yang sekarang ini. Nah, semoga ya bisnis aku yang sekarang ini lancar dulu yang itu. Kalau make up tetap terus Tetap jalan. sampai aku juga masih fokus juga sama kehamilan aku ini, ya kan. Sampai kelahiran tuh aku fokusin dulu. Doain juga sobat Iya, kupas, Kak Anggrinya doain lagi ya, hamil. sehat-sehat sampai lahiran terus. Tapi Kak, iya terus? Ya, Tapi menjanjikan nggak sih Kak make up ini gitu? Sedangkan pandemi juga gitu, sangat misalkan. menjanjikan sih kalau kata aku. Apakah gini, kan kalau gue lihat ya di Instagram itu, kalau Mua nih akhirnya jadinya kayak berteman sama Mua yang misalkan followersnya juga banyak, terus akhirnya jadi famous juga, jadi selebgram juga gitu. Iya, jadi saling- mempermudah gitu juga nggak sih Kak? Iya, makanya aku bilang Apa ya. gue jadi Mua aja? Sekarang ini Iya, anak-anak muda itu kayaknya gampang banget loh kalau misal kalian tuh mau maju gitu ya, karena sekarang media sosial tuh udah kayak Instagram, Meta, kayak TikTok ya kan, itu udah bisa banget kalian kalau mau buat apa kalian posting aja gitu kan, gitu. Jadi kayak gampang banget sih kalau mau menyalurkan bakat kalian, gak cuma make up ya, kayak misalnya kalian suka masak tuh, kalian ya posting aja masakan kalian, ntar lama-lama ada yang suka jual ya kan. Bener-bener. Jahit gitu misalnya, kalian jahit, kalian posting jual. Terus kayak baju kalian pakai, kalian posting suka, orang pasti nanti jual. Terus jadi kayak berinovasi cepet juga sih nggak ya, peluangnya Kak? kalau sekarang ini. Jangan kayak cuma diem aja, ayolah gerak gitu, Iya, apa yang bisa lo just do kerjain it. ya Kerjain. kerjain gitu. Terakhir Kak, pesan-pesan untuk sobat kupas mungkin di rumah. Ya itu buat kalian semua, buat kita juga misalnya yang masih struggle, tetap aja jalanin apa yang kalian suka. Terus yang penting jangan sikut, terus jangan sikut-sikut, jangan saling menyikut kayak gitu Betul ya. tuh, pesan banget. Jangan saling menjatuhkan, nggak boleh menjatuhkan orang lain. Pokoknya intinya itu deh. Pokoknya kita harus selalu tabur kebaikan dimanapun. Bener-bener. Itu sih. Lagi buat apa sih sikut sana sini? Iya ya benar, nggak karena sih? rezeki itu udah ada yang ngatur. Betul. Nah itu sobat kupas, seru banget ngobrol sama Kak Anggri. Thank you Kak udah Thank you so much, datang Yolanda. ke Kupas Tuntas, ke Iya, Kupas aku juga senang banget Podcast. undang ke sini akhirnya. Alhamdulillah. Jadi sobat kupas itu dia. Kita udah ngobrol banyak. Besok lagi kita ada episode lagi, bintang tamu yang luar biasa lagi. Gue Riana Mita, and then see you sobat kupas. See you.